46 mulai dari baris ke-8 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Au ma'hu au hida'ahu au indahu au dunahu au qablahu au ba'dahu hunaka samma farsakhun yarida wa hahuna qib mauqifan sa'ida. Babul hal al-halu wasfun zuntisobin ati mufassiron li mubhamil hayati wa innama yu'tabihi munakaro wa ghaliban yu'tabihi mu'akhara kaja'a jaidun rakiban malfufa wa qad taraktu abdahu maktufa. Sebelum hal tadi. Ya, yang Anda baca tadi. Contoh lain dari dorof makan yaitu ma'ahu atau hida'ahu au indahu atau dunahu atau qoblahu atau ba'dahu atau juga lapat sama farsakhon, dan juga contohnya seperti lapat hunaka summa farsakhon yarida wa hunakib mauqifan sa'ida. Bab hal adalah sifat, isim sifat yang i'rabnya dinasobkan, yang datang untuk menjelaskan hal yang samar. Hal itu datang dengan menggunakan isim nakiroh, dan pada galibnya hal itu datang diakhirkan. Seperti contoh ja'a zaidun rakiban malfufa, atau contoh qad darabtu abdahu maktufa. Hal juga terkadang datang pada susunan kalam itu di awal, dan juga terkadang datang dengan menggunakan isim jamid yang muawwal. Sohibul hal itu ditetapkan menggunakan isim ma'rifat, namun terkadang datang juga hal menggunakan isim nakiroh. Jelaskan tanpa melihat teks ya. Apa yang dibaca tadi? Contoh-contohnya. Contoh-contoh lain dari dorof makan yaitu lafaz ma'ahu. Ma'ahu itu tarkibannya adalah dorof makan. Jika kita membuat contoh darabtu ma'ahu, ma'ahu itu tarkibannya dari dorof makan yang dibuat dari isim makan yang mubham. Karena tidak bisa kita membuat tarkiban dorof makan itu dari isim makan yang mukhtas. Yang bisa digunakan itu cuma isim makan yang mubham. Au hida'ahu, atau contohnya seperti lapat hida'ahu atau indahu atau dunahu, atau juga lapat qoblahu atau ba'dahu. Terus. Contoh dalam sebuah kalimat hunaka thamma farsakhun barida. Lapat thamma itu tarkibannya jadi dorob juga, sama seperti ma'ahu, hida'ahu, indahu yang tadi. Juga lapat hahuna kif mauqifan sa'ida. Terus hal. Babul hal itu adalah isim sifat yang beri'rab nasab, yang datang untuk menjelaskan hal yang samar atau tingkah yang samar yang dimiliki oleh sohibul hal. Dan hal itu biasanya terbuat dari isim nakiroh. Jadi hal tidak bisa atau jarang sekali menggunakan isim ma'rifat. Dan juga
hal itu biasanya datang di akhir. Contoh jaa Zaidun rokiban. Jadi datangnya itu ba'da tamamil kalami, setelah sempurnanya kalam. Contoh seperti jaa Zaidun rokiban. Jaa Zaidun itu adalah fi'il muta'addi, fi'il lazim. Zaidun itu tarkibannya jadi fa'il dari lafaz jaa. Sudah sempurna antara fi'il dan fa'il, setelah sempurna kalam baru bisa mendatangkan hal, yaitu lafaz rokiban, yang mana rokiban tersebut dibuatnya dari isim nakiroh, tarkibannya menjadi hal, maka i'rabnya harus dinasobkan. Atau seperti contoh qad darabtu abdahu maktufan, yang menjadi contoh adalah lafaz maktufan. Maktufan itu juga segatnya isim sifat, i'rabnya dinasobkan karena apa? Karena tarkibannya menjadi hal, yang mana itu maktufan itu menjelaskan pada tingkah yang samar yang dimiliki oleh abdu. Qad darabtu abdahu, abdun itu seorang abid, saya memukul seorang abid. Seorang abid itu tidak tahu apa dia sedang duduk, apa tidak diketahui, entah dia sedang duduk atau sedang berdiri atau sedang bagaimana. Maka dijelaskan menggunakan hal, karena hal itu didatangkan untuk menjelaskan tingkah yang samar, maktufan. Jadi dia abda itu dipukul sembari ditutupi. Waqad yaji'u bil kalami awala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dua bab ujungnya dan bab awalnya. Bab ujungnya sebagai bab dorob dan awalnya bab hal. Ini hubungan maf'ul bih, dorob, kemudian hal, apabila dihubungkan kepada amilnya, disebut apa? Fadlah. Ya, kalau fadlah itu tadi sudah disebutkan, sudah sempurna kalam, berarti jelas semuanya fadlah itu ya. Ketika dorob maf'ul bih seperti soal yang tadi, kemudian sekarang bab hal, ketika dihubungkan kepada amilnya statusnya sebagai apa? Musnad. Musnad ya. Ya. Kedua, coba berikan kaidah. Tadi Anda sudah menerangkan bahwa dorob yang menunjukkan dorob makan harus menunjukkan kepada am atau guermuh atau bukan, istilahnya bukan dorob muhtas. Kenapa dorob muhtas, dorob makan muhtas tidak boleh langsung jadi dorob? Alasannya apa? Jalastu masjidan itu tidak boleh, tapi harus jalastu Fil masjid. Nah, kenapa tidak boleh dibaca jalastu masjidan? Ya. Kemudian bab hal. Bab hal kaitannya dengan na'at. Apa bedanya hal dengan na'at? Hal itu wasfun fil makna. Wasfun Fil makna. Terus wasfun fil makna itu dihubungkan kepada apa? Wasfun fil makna itu dihubungkan kepada amil, dihubungkan kepada sohibul hal. Sohibul hal. Kalau dihubungkan makna hal kepada fa'il, kepada sohibul hal sebagai sifat, apa fungsi hal dihubungkan kepada fi'il?
Coba berikan contoh. Ja'a Zaidun rakiban. Nah, rokiban dihubungkan kepada lafaz jaidun Jadi hal iya, maknanya tadi disebutkan jadi musnad. musnad ya. Ya, terima kasih. Coba lafaz zum fisabin hati. Itu lafaz hati itu sebutnya apa? Isim fa'il. Kedudukannya menjadi apa? Menjadi sifat Sifat dari wasfun. wasfun. Kemudian mufassirannya menjadi apa? Jadi hal. Kalau hal itu kan melengkapi sahihul hal. Mana sahihul halnya? Wasfun. Wasfun. Yakin. Itu kan wasfun dengan mufassir sudah. Oh, al-halu. Lalu. Ya sudah. Di antara zorob tadi Anda baca ada ba'da, ada qabla, duna dan segala macam. Gitu? Ya. Coba kita sering mendengar amma ba'du. Kenapa dibaca mabni ala dhamm ba'du? Karena mudhof ilaihnya dibuang. Jadi maknanya apa asal kalimat amma ba'du? Amma ba'di qiraatil hamdi wal basmalati. Amma ba'di atau amma ba'da? Amma ba'da Qiraatil. basmalati wal hamdalati. Jadi jawab amma ba'di itu pakai pak kebanyakan di dalam nasar kita. Kenapa harus pakai pak itu? Jawab amma ba'du, ya ibadallah, ya ayuhal dan seterusnya. Karena yang dijadikan jawab tersebut tidak sah dijadikan syarat. Ada dalilnya kalau mabni ala dhamm ketika dibuang idhofat. Ada nggak dalil dari ilmu nahu? Ada pada kitab Alfiyah. Baca Pak. Wa num binaan ghairoin atim tamalahu udi panawiyan ma'udima qablu ka ghairu ba'du hasbu awalu wa duna wajihatu aidan wa'alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.